kalau Ustazah tanya bagaimana kabarnya, kita jawab dengan tepuk apa kabar ya. Ada yang tahu tepuk apa kabar? Belum tahu? Oke, Ustazah kasih tahu. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas. Yes. Oke, kita ulangi. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Oke, kita ulangi sekali lagi ya, biar semangat. Ayo semuanya berdiri. Berdiri dari tempat duduknya di situ yang lagi di depan laptop atau di depan HP-nya. Sekarang kita berdiri dulu. Kita tepuk apa kabar? 1, 2, 3. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Jazakumullah yang sudah menirukan anak-anak hebat semuanya. Hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah Fia untuk muatan PPKN tema berapa ya? Ada yang tahu sekarang? Ya, sekarang kita sudah masuk tema 7. Di tema 7 itu kita belajar aturan. Nanti di tema 7 kita belajar aturan di sekolah. Nah, apa sih aturan itu? Apa sih aturan di sekolah itu? Aturan di sekolah dibuat untuk supaya kalian bisa menjadi tertib. Aturan itu ada banyak. Ada aturan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di tempat wisata, dan dimanapun kita berada pasti ada aturannya. Nah, yang nanti kita akan belajar tentang aturan di sekolah, yaitu tentang aturan tata tertib di sekolah, misalnya jam kepulangan, lalu aturan saat jam istirahat, aturan saat di perpustakaan, lalu ada juga aturan merawat tanaman di sekolah. Oke? Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap? Oke, hebat semuanya. Kita saksikan video berikut ini. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selanjutnya kita membaca Pancasila ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang kita mengingat lagi pengamalan sila Pancasila. Bagaimana pengamalan sila ke-1? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Sila ke-1 itu pengamalannya beribadah, bersikap jujur, selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Beribadah contohnya sholat, ngaji, puasa. Ya, itu contoh sila ke-1. Lalu kita juga harus bersikap jujur. Bersikap jujur dimanapun berada dan dengan siapapun. Lalu kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Karena apa? Karena kalau kita bersyukur, nikmat dari Allah akan bertambah. Allah akan senang kalau kita bersyukur. Allah akan menambah nikmat kita. Makanya itu kita harus sering-sering bersyukur atas apapun yang
kita miliki atas apapun yang terjadi sama kita. Sila kedua, menolong orang lain, membantu korban bencana alam, menjenguk teman yang sakit. Ya, itu contoh sila kedua. Sila kedua ini mengajarkan kita untuk peduli terhadap orang lain. Itu contoh sila kedua. Kan sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila kedua mengajarkan kita untuk peduli dengan sesama manusia. Sila ketiga mengajarkan kita untuk sikap bersatu. Ya, misalnya membersihkan kelas bersama-sama, itu kan contoh sikap yang bersatu. Lalu bermain dengan teman dari berbagai suku, tidak membeda-bedakan teman. Bermain dengan teman dari suku manapun, itu contoh sila ketiga. Lalu juga upacara bendera di sekolah, karena itu contoh dari sikap bersatu. Sila keempat, bermusyawarah dan berdiskusi. Misalnya ada tugas dari ibu guru, suruh berdiskusi di kelompok, di kelas. Itu contoh sila keempat. Atau bermusyawarah dengan keluarga, dengan teman di lingkungan masyarakat. Itu contoh sila keempat. Sila kelima, contohnya bersikap adil ya anak-anak. Bersikap adil ini kepada siapapun, kepada teman, kepada adik, kakak, saudara, kita harus bersikap adil kepada siapapun. Lalu juga kita harus antri dalam kegiatan apapun. Misalnya mau beli tiket di loker tempat wisata, kita juga harus antri. Itu tadi contoh-contoh pengamalan sila Pancasila. Diingat-ingat ya. Muatan PPKN. Tema 6. Di tema 6 ini kita belajar aturan di sekolah. Sebelum kita masuk ke materi aturan di sekolah, apa sih aturan itu? Ada yang tahu? Ya, aturan itu sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat. Aturan itu membuat sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, dimanapun kita berada, pasti ada aturannya. Mau kita di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di tempat wisata, atau dimanapun kita berada itu pasti ada aturannya. Apa sih manfaat mematuhi aturan? Ya, manfaat mematuhi aturan itu hidup menjadi teratur, lebih disiplin, menjadi lebih tenang kalau kita mematuhi aturan. Dan kita mempunyai sikap tanggung jawab. Oke? Kita masuk materi aturan di sekolah. Nah, ini contoh aturan yang ada di sekolah, yaitu datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Atau kata lainnya, tidak boleh terlambat. Masih ingatkah kalian kalau waktu sekolah terus kalian terlambat? Ada yang masih ingat? Ya, kalian disuruh berdoa di halaman sekolah bersama teman-teman yang terlambat juga. Ya, itu ya. Itu contoh datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Lalu memakai seragam dengan rapi sesuai jadwalnya. Misalnya kalau kita di SDIT Gilmani ya, hari Senin pakai seragam merah putih, hari Selasa pakai seragam biru, hari Rabu pakai seragam kotak-kotak coklat, hari Kamis pakai seragam batik LPI hijau, hari Jumat pakai seragam pramuka. Lalu ada lagi contoh aturan di sekolah, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang kita jelaskan akibat tidak mematuhi aturan di sekolah.
Bagaimana ya akibatnya kalau kita tidak mematuhi aturan di sekolah? Perhatikan contoh berikut ini. Hari ini Dani datang terlambat. Ia bangun kesiangan karena semalam menonton televisi hingga larut malam. Karena terlambat, Dani tidak mengikuti pelajaran matematika. Dani tidak mematuhi aturan datang tepat waktu. Akibatnya Dani tidak mengikuti pelajaran matematika. Nah, dari sini ada yang tahu apa salahnya Dani? Ya, Dani itu tidurnya kemalaman. Berarti semalam dia nonton TV terus. Ya, kalau sudah malam itu waktunya tidur apa waktunya nonton TV? Iya, waktunya tidur. Lah, itu juga salah satu contoh aturan di rumah ya. Kalau sudah malam waktunya tidur, bukan waktunya nonton TV. Tuh. Jadi, hari ini Dani datang lambat karena dia bangun kesiangan. Habis nonton TV terus semalaman. Akhirnya, dia tidak bisa mengikuti pelajaran matematika. Dia ketinggalan waktunya pelajaran matematika. Ya, oleh karena itu kita harus mematuhi aturan maupun di sekolah maupun di rumah. Nah, sekarang kita belajar menyebutkan aturan di perpustakaan sekolah. Ada apa saja ya kira-kira aturan di perpustakaan sekolah? Ya, yang pertama, tidak makan dan minum selama berada di perpustakaan. Kenapa sih kita tidak boleh makan dan minum selama berada di perpustakaan? Ya, karena perpustakaan itu tempat untuk membaca, bukan untuk tempat makan dan minum. Kalau kita makan dan minum bisa di kantin. Ya, berhati-hati saat mengambil buku. Supaya buku yang di rak perpustakaan tidak jatuh semua. Lalu tidak gaduh saat berada di perpustakaan, artinya tidak rame, tidak boleh berisik saat di perpustakaan. Nah, sekarang kita belajar peraturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, ada yang tahu bagaimana caranya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Nah, ini ada contohnya, yaitu membersihkan kelas, lalu membersihkan halaman, disapu, dipel ya. Kalau di kelas kan biasanya ada jadwal piket ya, hari Senin siapa misalnya yang piket ada Kanaya, Afia, Bibir, Areta misalnya. Ada hari Senin 5 anak yang piket membersihkan kelas. Hari Selasa siapa lagi yang piket, hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu contoh menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Lalu ada contoh apa lagi selain menjaga kebersihan dengan cara menyapu? Ya, yaitu dipel. Terus kacanya itu dilap-lap semuanya biar bersih kinclong. Lalu meja-meja itu dikasih sulak, dibersihkan dengan sulak. Lalu ada kerja bakti juga di sekolah secara bersama-sama dengan warga sekolah. Lah, yang paling penting juga kita harus membuang sampah pada tempatnya. Boleh nggak kita membuang sampah di kelas? Di bawah bangku, di bawah meja? Tidak boleh, karena itu bukan tempat sampah. Ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau sekolah kita bersih, kita juga pastinya nyaman berada di sekolah, pasti tenang, pasti nyaman berada di sekolah kalau lingkungannya bersih. Oke, lanjut ya. Sekarang kita belajar aturan saat jam istirahat di sekolah. Saat kita istirahat itu juga ada aturannya kan? Bagaimana aturan saat jam istirahat di sekolah? Kalau ustadzah dulu biasanya kalau di kelas
Sebelum anak-anak keluar untuk istirahat, pastikan meja dalam keadaan rapi, bukunya dimasukkan, pensil penggaris dimasukkan semua agar tidak hilang. Biasanya kalian suka nyari, pensilku mana? Penghapusku nggak ada. Nah, yaitu. Makanya sebelum kita meninggalkan kelas saat jam istirahat, harus dirapikan dulu barang-barangnya. Nah, ini contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Saat bel istirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib. Tidak boleh geruduk, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh berlarian, harus dengan tertib satu-satu. Lalu yang kedua, saat istirahat, siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah. Saat istirahat itu kita harus tetap berada di dalam sekolah, tidak boleh keluar gerbang. Itu aturannya. Yang ketiga, saat jam istirahat, siswa harus menjaga kebersihan. Contohnya, membuang sampah makanan ke dalam tempat sampah. Lalu, saat jam istirahat, kita juga boleh bermain loh. Tapi siswa bermain dengan memperhatikan keamanan lingkungan sekitar. Misalnya ya, kamu pengen gendong-gendongan sama temenmu, tapi gendong-gendongannya di tangga. Kira-kira boleh apa tidak? Tidak boleh, karena itu berbahaya. Jadi bermainnya yang aman-aman saja ya. Lalu peraturan yang terakhir yaitu siswa kembali ke kelas dengan tertib setelah bel tanda istirahat selesai berdering. Setelah bunyi tet tet tet, nah masuk ke kelas lagi dengan tertib. Sekarang kita belajar menyebutkan aturan merawat tanaman di sekolah. Bagaimana ya caranya merawat tanaman kita di sekolah? Yang pertama yaitu menyiram dengan teratur, menyiram tanaman dengan teratur. Yang kedua, memotong daun yang terkena hama. Yang ada hamanya itu ya daun-daunnya dipotongi. Yang ketiga, memberi pupuk pada tanaman secara teratur biar tumbuh subur. Nah, terakhir meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Supaya apa? Supaya tanamannya bisa berkembang, bisa tumbuh. Oke, terima kasih jazakumullah yang sudah menyimak materi muatan PPKN hari ini. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah belajar muatan PPKN tema 7 tentang aturan di sekolah. Kalau ada yang belum paham, boleh tanya ke Ustazah. Semoga kalian menjadi anak yang hebat, solihah semuanya. Tetap jaga kesehatan ya, semangat belajar dari dulu.